Selamat sore, perkenalkan nama saya Ilyas Raja, NIM 230 490, Prodi Ilmu Politik, Konsentrasi Pasifik Selatan, semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya, yaitu mata kuliah kekuatan politik di kawasan Pasifik Selatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uraikan perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan, yaitu perhatian dunia terhadap kawasan Pasifik Selatan semakin berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagai bagian dari dunia internasional yang bergerak sejak lahirnya negara-negara baru di tahun 1960-an, Pasifik Selatan tampaknya akan selalu menjadi kawasan yang berkembang secara dinamis. Hal ini bukan karena Presiden Reagan mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan abad Pasifik. Dengan demikian, bukan karena beberapa negara yang sebelumnya kurang memberikan perhatian terhadap wilayah ini, seperti Jepang, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan Libya, mulai ambil bagian dalam kehidupan politik dan ekonomi di negara-negara Pasifik Selatan. Lebih penting daripada itu adalah pergolakan politik yang terjadi pada beberapa negara penting di Pasifik Selatan dalam 4 tahun belakangan ini. Masalah-masalah seperti kudeta militer di Fiji tahun 1987, pemberontakan di Bougainville tahun 1989, percobaan kudeta di Vanuatu tahun 1988, dan pembunuhan terhadap 2 tokoh kanak modern di Kaledonia Baru pada tahun 1989 telah membuktikan bahwa dinamika politik masyarakat Pasifik Selatan telah menuju pada kekerasan fisik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uraian bagaimana dinamika politik negara-negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Pasifik Selatan. Yang pertama ialah kehadiran Uni Soviet di Pasifik Selatan. Pada dasarnya, kepentingan luar negeri Uni Soviet dilandasi oleh kepentingan nasional dalam rangka mengabdi kepada ideologinya, yaitu suatu kepentingan untuk menyokong gerakan kaum komunis di seluruh dunia. Untuk kepentingan ini, Uni Soviet tidak mengabaikan aspek sosioekonomi dan sosiopolitik internasional, terutama keadaan kelas pekerja. Selanjutnya ialah kehadiran Cina di Pasifik Selatan. Kehadiran real Uni Soviet dalam bentuk operasi kapal-kapal ikan dan kapal-kapal penjelajah di samping pengembangan sayap komunisme ini telah mendorong musuh utamanya, yaitu Cina, untuk berperan aktif di kawasan ini. Semenjak hubungan Cina dan Uni Soviet putus, orientasi politik luar negeri Cina lebih diarahkan untuk membendung pengaruh Uni Soviet di kawasan Pasifik Selatan. Langkah utama yang ditempuh Cina yaitu harus aktif di kawasan Asia Pasifik. Garis kebijakan ini diselaraskan dengan kepentingan ekonomi Cina guna membangun perekonomian di dalam negerinya. Yang selanjutnya ialah kehadiran Jepang di Pasifik Selatan. Jepang terletak di sebelah barat laut Samudra Pasifik, bukan merupakan pendatang baru di kawasan Pasifik, termaksud Pasifik Selatan itu sendiri. Dalam Perang Dunia Pertama, pada bulan Oktober 1914, Jepang menduduki beberapa pulau di Pasifik, yaitu Kepulauan Nauru dan Mikronesia. Tetapi dalam Perang Dunia Kedua, Jepang terpaksa melepaskan pulau-pulau ini karena kalah perang terdalam dengan Amerika Serikat. Yang selanjutnya ialah kehadiran Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat terhadap proses dekolonisasi negara-negara kawasan Pasifik Selatan, seperti telah disebutkan oleh negara lain bahwa Amerika Serikat menunjukkan perhatian positif atas dekolonisasi dan perkembangan negara-negara kelas kecil yang baru. Dukungan terhadap proses dekolonisasi ini di samping itu untuk mengurangi beban politik negara-negara induk juga bermaksud untuk memberikan peluang kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan guna mengembangkan kemampuannya sehingga mereka tidak lagi menggantungkan diri kepada negara-negara induk. Amerika memberikan dukungan terhadap proses dekolonisasi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, maka Amerika bersedia memperbaiki negara-negara yang bebas dan merdeka. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.